Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam acara perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Hari ini temanya adalah bagaimana kita merintis usaha. Baiklah, mohon bersabar, saya akan share screen. Baiklah, bagaimana kita merintis usaha baru dan model pengembangannya. Cara memasuki dunia usaha ada 3 macam antara lain, ya sebenarnya masih banyak yang lain apalagi di masa sekarang. Yang pertama adalah merintis usaha baru, starting, kemudian membeli usaha orang lain, dan kerjasama manajemen atau franchising. Untuk merintis usaha baru ada 3 macam. Yang pertama adalah bahwa perusahaan nanti akan menjadi milik sendiri, kemudian perusahaan persekutuan berpartner dengan orang lain, kemudian perusahaan berbadan hukum. Untuk kerjasama manajemen ada beberapa istilah, yaitu kerjasama antara wirausahawan atau franchisee dengan perusahaan pemberi lisensi atau franchisor. Merintis usaha baru. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mau merintis usaha baru. Antara lain kita harus paham bidang dan jenis usaha yang akan kita buat, kemudian bentuk usahanya mau seperti apa, kemudian tempat usaha di mana, organisasi usaha yang akan kita gunakan seperti apa, kemudian jaminan usaha yang mungkin akan diperoleh, dan lingkungan usaha yang akan berpengaruh pada usaha yang akan kita buat. Nah, yang pertama adalah tentang bidang dan jenis usaha. Banyak peluang di berbagai hal, berbagai sektor di sekitar kita yang bisa kita pilih menjadi usaha yang akan kita masuki atau kita buat. Yang pertama adalah bidang pertanian, kemudian bidang pertambangan, pabrikasi, konstruksi, perdagangan, kemudian jasa keuangan, jasa perorangan. Ini bisa dilakukan oleh pemula, yaitu merintis usaha salon, laundry, catering. Kemudian jasa-jasa umum, misalnya angkutan pergudangan parcel, distribusi, dan jasa wisata. Untuk jasa wisata ada 3 kelompok usaha. Yang pertama adalah jasa pariwisata itu sendiri, yaitu membuat biro perjalanan, agen perjalanan, dan lain-lain. Kemudian usaha di bidang objek dan daya tarik wisata saat ini banyak dilakukan orang, ya, masyarakat. Yang pertama adalah membuat wisata alam, wisata budaya, atau wisata minat khusus. Kemudian usaha terkait dengan penyediaan sarana wisata, misalnya membuat akomodasi, homestay misalnya, atau hotel. Kemudian usaha di bidang makanan minuman, angkutan wisata, dan sarana wisata. Kita masuk pada bentuk usaha yang akan kita pilih untuk usaha baru kita. Bentuk usaha bisa berupa perusahaan perorangan, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh 1 orang. Ini untuk pemula biasanya melakukan hal ini. Kemudian perusahaan persekutuan ini juga kadang-kadang juga dibuat oleh lebih dari 1 orang, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya terbentuk atas saham. Ini biasanya dimiliki oleh beberapa orang. Dan firma adalah persekutuan bisnis yang terdiri dari atau dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kemudian kita masuk pada tempat usaha yang akan dipilih. Jadi ini dalam berwirausaha atau memulai usaha, kita harus memastikan di mana usaha kita akan kita lakukan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pertimbangan lokasi. Untuk pertimbangan lokasi, antara lain adalah bahwa tempat usaha kita adalah memiliki kemudahan untuk dijangkau, baik oleh pelanggan atau konsumen atau pasar yang dibidik. Kemudian kegiatan dengan sumber tenaga, kedekatan dengan sumber tenaga kerja, yaitu kita memilih usaha harus mempertimbangkan
SDM, di mana usaha yang akan kita buat itu tidak terlalu mahal. Kemudian kedekatan dengan akses bahan baku ini wajib kita pertimbangkan. Misalnya kalau mau membuat usaha anyaman bambu misalnya, kita harus dekat dengan atau berada di daerah di mana produksi bambu sangat banyak sehingga untuk bahan baku menjadi murah. Kemudian terkait dengan tempat usaha ada pertimbangan dari aspek efisiensi. Kita bisa membangun di satu tempat tidak ada tempat yang strategis. Kemudian kita juga bisa membeli atau menyewa tempat yang lebih strategis. Jadi tidak membangun, hanya menyewa. Kemudian kita juga bisa melakukan bagi hasil dengan meminjam tempat usaha yang bisa kita pinjam. Tentang organisasi usaha yang akan digunakan tergantung dari cakupan usaha kita. Pada lingkup usaha kecil, sederhana pengusaha sebagai small business owner, makin besar lingkup usaha harus melibatkan orang lain. Jadi maksudnya begini, jadi dalam usaha kita harus memikirkan organisasi usaha kita. Apakah hanya akan ada kita dibantu oleh satu orang misalnya atau dibantu oleh 2 orang. Kalau usahanya masih pemula, misalnya kita atau Anda sebagai pemilik sekaligus kasir misalnya dibantu oleh 2 orang, misalnya usaha warung ya. Yang membantu kita yang satu adalah chef, yang satu adalah pembantu umum untuk bersih dan lain-lain. Untuk lingkungan usaha sangat penting karena menjadi pendorong atau penghambat, bisa menjadi penghambat jalannya perusahaan yang kita rintis. Lingkungan usaha meliputi lingkungan mikro dan makro. Untuk lingkungan mikro, antara lain adalah yang kita harus pertimbangkan adalah bagaimana lingkungan yang akan berpengaruh pada bisnis kita, yaitu siapa pemasok ada di mana, kemudian pelanggan pembelinya siapa, bagaimana karyawan kita, dan bagaimana distributor kalau kita memproduksi barang. Kemudian kalau lingkungan makro, biasanya kalau untuk pemula usaha tidak perlu terlalu dipikirkan gitu karena ini hal yang besar, sifatnya bisa ada daerah, nasional, dan lain-lain. Antara lain lingkungan ekonomi, teknologi, sosial politik, demografi, dan gaya hidup. Jadi tidak usah khawatir dengan lingkungan makro. Yang penting kita untuk lingkungan mikro kita bisa mengusahakan semaksimal mungkin. Kemudian ini ada hambatan-hambatan dalam memasuki industri. Kita perlu ingat bahwa bisnis yang akan kita buat itu kadangkala ada hambatannya. Antara lain disebabkan karena sikap atau kebiasaan pelanggan memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap di mana dia membeli barang atau jasa. Sehingga kalau kita sebagai pengusaha baru, maka kalau mereka belum mengenal, kita akan sulit mengenalkan. Jadi memang harus ada usaha untuk promosi. Kemudian ada biaya perubahan, misalnya biaya untuk pelatihan itu juga harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana respon pesaing dengan adanya kita. Jadi biasanya pesaing kita itu selalu berpikir seperti, karena mereka juga wirausaha ya, selalu inovatif kreatif. Jadi jika ada kita sebagai pemain baru misalnya, mereka juga akan atur strategi untuk mengembangkan sehingga kita harus benar-benar gigih untuk mengenalkan produk kita, produk atau jasa. Jangan lupa bahwa dalam usaha juga ada paten, merek dagang, dan lain-lain. Kita harus berhati-hati. Begitu juga saat kita sudah memproduksi sesuatu, kita bisa mendaftarkan produk kita agar bisa dilindungi oleh hak cipta. Itu tadi merintis usaha baru. Kalau yang kedua adalah membeli perusahaan yang sudah didirikan atau sudah ada. Ini juga harus hati-hati ini. Karena kan kita harus tahu betul kenapa sebuah perusahaan itu dijual. Jadi harus kita periksa aset yang dimiliki, baik tangible maupun intangible. Tangible itu barang yang kasat mata, atau yang tidak tangible, misalnya merek dagang, hak cipta, paten, keinginan dari pemilik usaha yang dahulu seperti apa, gitu. Bagaimana penilaian masyarakat akan bisnis yang rencana kita beli.
Kemudian pertimbangan yang lain adalah bagaimana potensi produk dan jasa yang dihasilkan, apakah masih update. Kemudian aspek legal yang dimiliki perusahaan ini kita juga harus teliti betul gitu. Sehingga apakah ada utang misalnya dan seterusnya. Kepemilikan harus kita periksa. Nah, yang utang tadi adalah yang poin keempat ini, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual atau yang akan kita beli, kita harus periksa betul. Nah, kemudian merintis usaha terkait dengan jika kita memulai usaha dengan franchising atau waralaba, ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat ya, baik yang besar, skopnya besar, internasional, nasional maupun yang lokal. Yang internasional misalnya seperti KFC atau McD itu dengan franchising. Jadi kita bisa membuka usaha baru dengan bekerja sama dengan pihak yang mengeluarkan lisensi terkait dengan yang akan kita beli. Tentu makin skopnya makin luas, misalnya internasional atau nasional, itu biayanya makin banyak. Kalau kita mau memulai, bisa memulai dengan yang kecil, misalnya usaha yang biasa ada di beberapa toko retail ya, di depan toko retail, misalnya bisnis gerobak donat misalnya, kemudian singkong, keju dan lain-lain. Jadi tergantung dana kita mau franchise atau membeli jasa kerjasama dengan yang levelnya besar ataupun kecil. Nah, biasanya dalam franchising ada beberapa dukungan dari franchisor, karena franchisor mengizinkan franchisee kita ya menggunakan nama, tempat, bimbingan latihan, periklanan, dan pembelian material. Jadi kalau kita memulai dengan jasa franchising tadi, maka kita ada keterbatasan karena harus membeli material atau membeli bahan dari pihak franchisor. Tetapi secara ketenaran dari produk yang kita jual itu biasanya ya tergantung kita sih pilih yang sudah terkenal, sehingga dalam pemasaran kita sudah punya nama. Tetapi tentu biaya untuk franchising mahal, dan lalu kita terbatas dalam ada batasan dalam pembelian bahan yang untuk dijual di bisnis kita. Nah, untuk memulai usaha biasanya kita mulai dari kecil. Kadang-kadang kita mulai dengan sebagai usaha kecil, mikro, menengah ya, UMKM ya, itu juga bisa, tidak jadi masalah. Yang penting usaha segera dimulai, dan usaha yang berhasil adalah yang dimulai. Jadi silakan memulai dengan tiga jenis awalan tadi. Saya kira hanya itu kuliah kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.